Tampaknya Pak Jokowi semakin kesulitan untuk mencuci noda lumpur yang membuat tangannya kotor sebagai seorang presiden pasca putranya didorong menjadi cawapres sebagai Prabowo Subianto. Menjelang kunjungan ke Bali, beredar di media sosial baliho Ganjar Mahfud diturunkan. Bahkan sih katanya baliho-baliho yang lain juga diturunkan, tetapi kita tidak melihat secara audiovisual. Yang kita lihat secara audiovisual adalah penurunan baliho Ganjar Mahfud. Pertanyaan bagi saya, apa korelasi baliho ini harus diturunkan dengan sikap netral Pak Jokowi? Apakah mengganggu? Apakah ketika Pak Jokowi melintas atau beracara di situ ada baliho seolah-olah Pak Jokowi akan mendukung calon tersebut? Dan selama ini baliho bukan lagi hal baru, bahwa sudah terpasang berbulan-bulan lamanya. Dan Jokowi selalu banyak melakukan kunjungan kemana-mana, tapi tidak pernah kita dengar Pak Jokowi meminta menurunkan supaya terlihat netral. Dan mengapa hal ini sekarang terjadi? Saya melihat bahwa ini adalah upaya Pak Jokowi untuk mencuci tangan, mencuci lumpur noda yang mengotori tangannya dalam proses cawe-cawe Pilpres kali ini. Kita lihat juga berita beredar bagaimana menjelang kunjungan Pak Jokowi ke Padang, Sumatera Barat. Beredar di mana-mana baliho Prabowo Gibran. Aneh, kenapa tidak diturunkan? Jadi kalau bicara tentang netralitas seorang Jokowi, saya pikir tidak akan ada satupun yang akan percaya bahwa Pak Jokowi netral. Baik dari pendukung Pak Jokowi sendiri, pendukung Prabowo Gibran, ataupun pendukung calon yang lain. Tidak satupun yang akan bisa menerima kalau Pak Jokowi berkata netral. Itu terlalu manipulatif menurut saya. Hampir bisa dipastikan, 100%, hampir bisa dipastikan. Tidak mungkin Pak Jokowi netral. Justru kalau beliau netral, akan terlihat aneh. Kata merestui Gibran itu sebuah dukungan terhadap Gibran, ya tentu juga dukungan kepada Prabowo. Jadi pantas saja selama ini beliau selalu menyatakan kepada relawannya, jangan terburu-buru, ojo kesusu menentukan dukungan kemana-mana. Ternyata bahwa putra beliau arep melu jadi cawapres. Kita juga melihat berita beredar di lapangan ketika beliau di Bali bertemu dengan sekelompok relawan pendukungnya. Ini membuktikan ketidaknetralan Pak Jokowi sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas pemerintahan dipergunakan juga oleh beliau berkesempatan untuk bertemu dengan para pendukungnya dan bicara tentang Gibran yang maju sebagai cawapres. Jadi kalau masih bicara tentang netral ya nyuwun sewu Pak Jokowi, saya salah satu orang yang tidak akan percaya sedikit pun kalau Bapak bicara netral. Saya meyakini Bapak tidak akan netral dalam Pilpres ini. Nah inilah akan merusak demokrasi kita Pak Jokowi, yang seharusnya Bapak sebetulnya dalam posisi soft landing 2024 dan menjadi sosok tokoh besar dalam sejarah Republik Indonesia karena kinerja Bapak. Tetapi semua itu menjadi kacau balau, rusak. Dan mungkin Bapak akan menjadi crash landing 2024 karena sikap Bapak dalam cawe-cawe politik ini terlalu jauh. Kami selama ini masih merasa bahwa Bapak itu adalah orang baik yang tidak akan campur tangan terlalu jauh dan akan berada di dalam garis pakem politik. Yang kita tahu Bapak adalah kader PDI Perjuangan, juga Gibran. Jadi tidak akan menyimpang di sana karena kita meyakini siapapun kader PDI Perjuangan pasti setia kepada garis politik partai, kecuali yang bermental pengkhianat. Jadi kembali kepada soal netralitas ini. Penurunan baliho agak aneh, tidak masuk akal kalau bicara penurunan baliho itu tentang netralitas. Apalagi kalau soal supaya indah dilihat. Bukankah baliho-baliho itu indah Pak? Dengan tampilan wajah anak-anak bangsa kita yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara kita ke depan, indah seharusnya. Jadi alasan Pemda di sana, PJ Gubernur yang menyatakan supaya lokasi indah ini segala macam, menurut saya itu hanya kamuflase, narasi yang dibangun untuk menutupi kegalauan Pak Jokowi dalam politik sekarang ini,
menutupi bagaimana sebetulnya Bapak sekarang merasakan hantaman publik yang cukup keras atas sikap Bapak. Betul bahwa selama ini Bapak dipuji soal kinerja, tetapi soal demokrasi kali ini Bapak harus menerima kecaman, harus menerima narasi-narasi kritik yang keras karena perilaku Bapak sendiri. Jadi Pak Jokowi tidak usah membangun opini netral. Semua publik tahu Bapak tidak akan pernah netral dalam Pilpres kali ini. Dan kami, rakyat Indonesia akan menentukan pilihan nanti, Pak. Kami pasti akan memilih siapa tokoh, sosok yang akan mampu membawa Indonesia ke depan, melebihi apa yang sudah Bapak capai.